Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Fikri, NIM saya 180120201009. Eh, Baik, pada kali ini untuk menyelesaikan tugas jaringan komunikasi dan data, saya akan menjelaskan sedikit uraian tentang perancangan fiber optik. Sebelum kita merancang fiber optik, maka kita harus siapkan beberapa peralatan untuk bangun sebuah jaringan fiber optik. Jadi apa saja sih yang perlu disiapkan? Yaitu yang pertama ada komputer. Komputer ini digunakan sebagai servernya. Kemudian beberapa komputer untuk workstationnya. Lalu ada NIC, wireless LAN, hub atau switch yang mendukung FO, lalu switch wireless, kabel UTP, kabel telepon, konektor RJ45 dan RJ11, VDSL converter, dan UPS jika diperlukan. Nah, peralatan-peralatan ini adalah peralatan kebutuhan standar yang harus ada dalam sebuah jaringan. Kemudian apabila jaringan komputer di kantor kita ingin ditingkatkan atau lebih besar lagi, harus ditambah beberapa hardware seperti repeater, bridge, router, dan gateway. Nah, seperti telah dijelaskan di atas, komponen jaringan misalnya untuk warnet ya, atau jaringan di kantor lah, yang hanya melibatkan beberapa gedung perkantoran yang jaraknya antar 100 atau 1000 meter serta memiliki node sekitar 10 sampai 200 unit komputer. Dengan beberapa komponen tersebut, kita sudah bisa membangun jaringan. Untuk mengetahui masing-masing komponen tersebut, maka inilah komponen-komponennya. Ada komputer, NIC tadi, dan UPS jika diperlukan. Lalu untuk membangun sebuah jaringan, kita harus memperhatikan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan saat membangun sebuah jaringan. Nah, kalau bicara tentang jaringan, tidak lain kita pasti terngiang-ngiang tentang koneksi wireless. Koneksi wireless pada saat hendak menghubungkan dua gedung, seringkali adanya yang menyarankan koneksi wireless. Memang solusi wireless ini yang bisa menghubungkan dua gedung, dan ada booster antena yang bisa meningkatkan kualitas koneksinya. Namun koneksi fisik tetap lebih andal. Aturan mainnya, kita gunakan kondisi fisik kecuali jika memang tidak memungkinkan. Kalau koneksi wireless ini, kita pikirkan dulu kebutuhan koneksi ke depannya. Lalu pilihlah teknologi media fisik terbaik seperti fiber atau beberapa jalur fiber lainnya yang akan ditanam. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama, cari informasi sebelum kita menggali. Cari informasinya bisa dari Google atau kita dari informasi dari instansi-instansi terkait untuk mengetahui prosedur penggalian dan informasi penting lainnya. Lalu ada pasang kabel tambahan. Pasang kabel tambahan ini sebagai contoh, jika kita berencana untuk menghubungkan dua buah gedung dengan koneksi fiber, pasang fiber tambahan dan mungkin beberapa CAT5. Jalur tambahan ini mungkin berguna nanti. Kita bebas mengelompokkannya untuk koneksi di dalam konduit. Namun, kita tidak boleh memasukkan kabel listrik. Jangan gabungkan jalur komunikasi dan jalur listrik dalam satu pipa yang sama. Lalu, biarkan tali dalam konduit. Hindari operator telekomunikasi jika memungkinkan. Fokus ke layar bawah. Kemudian share koneksi internet. Dan yang terakhir, buat infrastruktur untuk jangka panjang. Kita bisa memperluas servis dari gedung utama, namun jika gedung kedua akan menambah traffic ke ruang server sampai 2 kali lipat, dan mungkin melalui koneksi yang tercepat dan terbatas, kita perlu membuat beberapa dari resort tersebut secara lokal. Nah, setelah kita berbicara tentang apa saja peralatan yang dibutuhkan, kemudian hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan, lanjutlah kita untuk instalasi atau terminasi fiber optik ini. Berikut adalah cara singkat menurut saya untuk instalasi atau terminasi fiber optik. Untuk instalasinya, pertama, siapkan fisik dan mental. Yang kedua, siapkan kabel fibernya. Fibernya yang akan diterminasi dalam hal ini
kabel yang masih utuh ya, kabel yang masih utuh tanpa disentuh apapun. Kemudian selanjutnya coba kupas kulit terluar dalam kulit terluar pembungkus kabel hitam. Lalu jangan lupa kita sisakan kabel yang berwarna birunya. Setelah itu coba oleskan alkohol pada bagian kabel warna biru untuk membersihkan gel yang ada pada permukaan kabelnya itu. Nah, bagian ini bagian paling seru menurut saya. Coba kupas warna biru. Caranya bisa menggunakan cutter. Namun kita perlu hati-hati, jangan sampai kabel bagian dalam terluka atau tergores. Setelah selesai, nanti akan kelihatan isinya tuh, berupa kabel dengan jumlah 4 helai yang seperti helai-helai rambut. Nah, kabelnya itu ada 4 helai, warnanya biru, hijau, oranye, dan coklat. Lalu coba oleskan alkohol agar helai-helai kabel itu tidak menyatu. Lalu pisahkan masing-masing helai itu. Nah, selanjutnya dalam lapisan helai itu ada lagi lapisan kaca, tapi itu belum core-nya, belum inti fibernya. Untuk itu diperlukan alat pengupasnya lagi. Nah, selanjutnya coba kita kupas kulit helai itu. Kupas kulit helai itu secara perlahan dengan alat pengupas tadi. Lalu setelah dikupas, siapkan lem untuk fibernya. Lem ini terdiri dari 2. Yang satu kita oleskan ke fibernya, dan yang satunya lagi kita suntikkan ke konektornya. Kemudian secara perlahan kita masukkan fibernya ke konektor. Namun ingat jangan sampai terlambat. Karena kalau terlambat lemnya tuh akan mengering serta fibernya tidak akan bisa ditarik lagi. Nah, selanjutnya masukkan fiber ke konektor secara perlahan. Kemudian coba potong fibernya menggunakan pemotong yang sudah disediakan. Jika hasil potongannya bagus, maka kemungkinan peluang menggosoknya tidak lama. Nah, kemudian coba siapkan alas dan alat penggosoknya. Sesekali coba teropong menggunakan mikroskop ya. Kemudian pasang konektor dengan cara menjepit. Menggunakan alat-alat penjepitnya. Lalu siapkan alas dan alat penggosoknya. Kemudian gunakanlah mikroskop untuk melihat hasil potongan dan gosokan fibernya. Jika cara potongnya bagus, maka waktu menggosoknya mungkin tidak lama. Jika sempurna, dan begitu juga jika pemotongannya sempurna, maka hasil teropongnya terdapat satu lingkaran luar dan satu lingkaran dalam yang utuh bulatnya. Selamat mencoba kawan-kawan. Dan terakhir pesan saya, jangan lupa selalu menggunakan alat pengaman, misalnya kacamata pelindung, sehingga pada saat terminasi potong-potongan fibernya tidak masuk ke mata dan efeknya tidak ditanggung bro. Oke. Demikian yang dapat saya uraikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.